بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين أيها الإخوة. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan tadabbur kita, pelajaran kita, yaitu tafsir dari surat Adz-Dzariyat yang masih kita merujuk kepada pembahasan atau keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala dalam tafsir beliau Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Manan. Taib kemarin sudah kita pelajari bersama, yaitu pada ayat-ayat yang berbicara tentang keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang betapa agungnya ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dari langit, bumi, dan juga ciptaan-ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berpasangan-pasangan. Oleh karena itulah dalam kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita lanjutkan, yaitu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-50 dari surat Adz-Dzariyat. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, silahkan dibuka tafsirnya atau mushafnya. Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman yang artinya fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Maka segeralah kalian untuk kembali menuju kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fafirru ilallah. Ini khitabnya, arah pembicaraannya adalah kepada kita semuanya, para hamba. Wahai para hamba, segeralah kalian kembali kepada Allah. Segeralah kalian untuk menuju kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya saya ini, ya, saya ini maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya saya adalah pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian. Sesungguhnya saya adalah pemberi peringatan yang jelas dari Allah untuk siapa? Untuk kalian. Jadi ayat ini yang pertama adalah menjelaskan tentang perintah kepada kita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala
ya, yang Allah tabaraka wa taala Maha Penyayang, Maha Kasih kita semuanya terhadap para hambanya. Allah tabaraka wa taala lebih menyayangi kepada kita, lebih sayang kepada kita melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak-anaknya. Maka Allah azza wa jalla mengasung kepada kita untuk satu hal yang sangat bermanfaat kepada kita. Apa? Yaitu untuk kembali ya, bersegera menuju kepada Allah azza wa jalla. Kemudian juga di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, panutan kita, adalah merupakan utusan Allah tabaraka wa taala. Beliau adalah utusan Allah. Tugas beliau adalah menyampaikan peringatan. Tugas beliau adalah menyampaikan peringatan kepada manusia secara umum. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia di akhir zaman ini. Allah wajibkan kita semuanya untuk mengikuti apa yang beliau sampaikan. Siapapun yang mendengar penyampaian beliau dan menerima, mengimani dan menjalankannya, maka dia adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Agar tetapi siapapun yang dia mendengar ya tentang risalah yang beliau bawa, penjelasan yang beliau sampaikan, kemudian dia tidak menerima siapapun dia, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Kemudian ayat yang berikutnya, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu jadikan bersama Allah ilahan akhar, sembahan yang lain, Tuhan yang lain. Ya. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu jadikan tandingan-tandingan bagi Allah tabaraka wa taala. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Kemudian dipertegas kembali ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lakum minhu nadhirun mubin. Sungguhnya saya adalah pemberi peringatan yang nyata, yang terang, yang jelas dari Allah tabaraka wa taala untuk kalian. Nah, ini dua ayat yang insyaallah taala akan kita renungi untuk malam hari ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk memahaminya. Kita baca keterangan yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala di dalam tafsir beliau ini. Ayat yang ke-50, qala beliau mengatakan falamma ja'al ibada ila nadhari ila ayatihi al-mujibah li khasyatihi. Falamma ja'al ibada, dan kalau Allah tabaraka wa taala mengajak ya, da'a yad'u, mengajak kepada siapa? Al-ibad, yaitu kita semuanya para hamba. Apa ajakan dari Allah tabaraka wa taala sebelumnya? Ilan nadhari ila ayatihi, yaitu supaya kita memperhatikan ayat-ayatnya. Ya, pada ayat-ayat sebelumnya. Was samaa banainaha bi aidi wa inna lamusiun. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Ayat-ayat yang sebelumnya yang kita baca kemarin. Ya, langit kami jadikan, kami ciptakan dengan kekuatan, dan kami meluaskan ciptaannya, dan juga meluaskan rizki untuk para hambanya. Kemudian wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun, dan bumi kami bentangkan, dan kami adalah sebaik-baiknya yang membentangkan bumi agar bermanfaat untuk kita para hamba ini.
agar kita bisa mendapatkan kemaslahatan dalam hidup ini. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Kemudian yang kemarin juga sudah kita pelajari bahwasanya dan dari segala sesuatu kami ciptakan pasangan. Supaya apa? Supaya kalian mengambil peringatan, pelajaran. Nah ini. Itu kemarin ya adalah merupakan ajakan dari Allah, perintah darinya supaya kita para hamba ini memperhatikan dan memperhatikan. Supaya kita itu mencermati, karena dalam pencermatan itu tadi ya, dalam perenungan, dalam penelitian itu kita akan mendapatkan kemanfaatan yang besar. Jika seorang itu menggunakan akalnya yang masih normal, maka dia akan mengerti tentang kebesaran Allah di alam ini ya, melalui ciptaannya. Dia akan menyadari betapa besar kekuasaan Allah terhadap para hambanya ini, kemudian menghasung kepada mereka, menghantarkan kepada mereka supaya mereka menjalankan tugas mereka sebagai hamba untuk taat kepada Allah tabaraka wa taala. Al-mujibah li khasyatih wal inabati ilaih. Dan ketika Allah taala jelaskan itu tadi ayat-ayatnya yang besar, maka itu mewajibkan kita untuk takut kepada Allah, mengharuskan kita untuk kembali kepadanya subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yaitu kebaikan, tidak ada keselamatan, tidak ada keberuntungan kecuali kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Amma bima huwal maqsudu min dzalika, maka Allah taala memerintahkan apa yang menjadi maksudnya. Nah ini. Jadi kenapa kita itu harus memperhatikan makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar kita? Karena itu ada maksudnya, karena itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Ya. Wa huwa al-firaru ilaihi mimma yakrahuhu. Dan itu adalah al-firaru ilaihi mimma yakrahuhu, yaitu menjauhkan diri dari apa-apa yang dibenci oleh Allah, menjauhkan diri, meninggalkan ya, kemudian berusaha untuk menghindar dari apa-apa yang dibenci oleh Allah, dari apa-apa yang dimurkai oleh Allah tabaraka wa taala. Al-firaru ilaihi mimma yakrah ya. Jadi kembali kepada Allah tabaraka wa taala, bersegera menuju Allah dan menjauh dari apa-apa yang dimurkai, dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Ai artinya al-firaru mimma yakrahuhu Allah zahiran wa batinan. Jadi Allah tabaraka wa taala firmankan fafirru ilallah, bersegeralah kalian kembali kepada Allah. Maknanya adalah ya, makna dari lari di sini secara bahasa, secara harfiah, al-firar itu lari, bersegera. Fafirru ilallah, bersegeralah kalian menuju kepada Allah tabaraka wa taala. Al-firaru mimma yakrahuhu Allahu zahiran wa batinan, yaitu menjauhkan diri, melarikan diri dari apa-apa yang dibenci oleh Allah, menghindarkan diri dari apa yang dimurkai oleh Allah tabaraka wa taala zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Ini. Jadi menghindarkan diri dari apa yang menyebabkan murka Allah, baik zahir maupun batin. Zahirnya menjauh dengan anggota tubuhnya, dengan badannya. Kemudian dengan batin apa? Dengan batin adalah membenci, ya, membencinya, mengingkarinya. Kemudian meyakini bahwasanya hal itu adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang bermadharat. Ila ma yuhibbuhu, terhadap apa yang dicintai oleh Allah, menuju kepada apa yang
diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin. Jadi kita menghindarkan diri dari hal-hal yang dimurkai Allah, mendekat menuju kepada apa yang dicintai oleh Allah. Semuanya zahir dan batin, lahir dan batin. Pada hal-hal yang dicintai oleh Allah, bagaimana caranya kita menuju kepadanya dengan zahir dan batin? Zahir kita berusaha untuk mendekat, ya, berusaha untuk melaksanakan dengan sebaiknya dari apa yang dicintai Allah itu dengan badan kita, dengan anggota tubuh kita. Batin kita menyukainya, ya, batin kita mencintainya, menerima dengan senang hati, dan kemudian ya kita meyakini bahwasanya itu adalah bermanfaat, itu adalah sesuatu yang bermaslahat, menguntungkan kita, membuat kebaikan bagi kehidupan kita. Nah itu. Jadi zahir dan batin. Hati ini meyakini kebaikannya, kemudian anggota tubuh mengikuti dengan melaksanakannya, menjaganya. Zahir dan batin. Kemudian kita lanjutkan firarun minal jahli ilal ilm. Ya. Ini permisalannya, gambaran konkretnya bagaimana orang itu lari dari apa yang dimurkai Allah menuju kepada apa yang dicintai Allah. Gambarannya adalah firarun minal jahli ilal ilmi. Larinya seorang itu dari kejahilan menuju kepada ilmu. Caranya gimana kita lari dari kebodohan menuju kepada ilmu? Ya belajar. Ya. Kita duduk di majelis ilmu, kita menelaah tafsir-tafsir yang dibawakan oleh para ulama mengenai kitab Allah, kemudian penjelasan-penjelasan dari para ulama tentang petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu adalah dalam upaya firarun minal jahli ilal ilm. Ya, seorang itu lari menghindar dari kebodohan menuju kepada ilmu. Jadi usaha-usaha yang dia tempuh untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan yaitu pemahaman yang baik, yang lurus, yang bermanfaat, yang kemudian menuntun dia kepada hal yang mengantarkan dia pada kebaikan, maka ini adalah bukti nyata dia itu seorang yang melaksanakan perintah Allah tabaraka wa taala, fafirru ilallah. Ya. Jadi membaca kitabnya para ulama, dimengerti, dipahami. Membaca yaitu ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, dimengerti, dipahami, kemudian dilaksanakan. Memahami hadis-hadis dari Nabi SAW, berusaha kita cermati sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh para ulama, kita pahami. Yang dulunya kita tidak mengetahui, nah, bagaimana tata cara berakidah yang benar, maka kita menjadi tahu, kita menjadi paham. Ya. Yang dulunya kita tidak mengetahui tata cara ibadah kepada Allah tabaraka wa taala yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tahu ketika kita mempelajari yaitu ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kita menjadi tahu bagaimana kita berwudu yang benar sesuai dengan wudu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang akan mengetahui bagaimana dia salat yang benar sesuai dengan salat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ilmu ini adalah merupakan hal yang tidak boleh lepas dari seorang hamba. Ya. Kalau kebutuhan tentang makan, minum itu hanya berapa kali saja. Ya.
tidak terus-menerus kita butuhkan dalam hidup ini. 3 kali cukup, ya. 2 kali terkadang cukup untuk makan dan minum, ya. Akan tetapi yang namanya ilmu ini terus berkaitan dan kita butuhkan setiap saat. Ya, setiap langkah, setiap detak jantung kita, setiap tarikan nafas kita selalu butuh ilmu. Dan ilmu itu karena kita dituntut untuk berjalan yang benar, ya, berjalan yang benar di atas agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semuanya itu tidak lain adalah dengan ilmu. Maka ilmu ini kebutuhan yang besar, yang urgen, yang sangat penting bagi kita semuanya. Dan dia adalah merupakan yaitu jalan menuju surga. Ya. Dia adalah merupakan jalan menuju surga sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan dengan ilmu itu kita bisa beribadah yang benar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dengan ilmu itu kita akan terjaga, akan terhindar dari keburukan-keburukan yang ada, ya, keburukan dari model pemikiran-pemikiran, ya kan, keburukan dari yaitu hal-hal yang ada di sekitar kita, berupa apa saja. Kalau seorang itu tidak berilmu dengan keilmuan yang benar ini, yang bermanfaat, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka dia akan mudah terkena yaitu bahaya dalam hidup ini, bahaya yang mengancam, sebagaimana yaitu adanya syubhat-syubhat, adanya kerancuan-kerancuan berpikir, ya. Banyak orang yang sekarang ini bicara dan bicara seakan dia adalah orang yang berilmu, yang menguasai segala macam teori-teori, ya, yang dengan gaya bahasanya itu bisa menipu orang-orang yang tidak punya pegangan ilmu yang mapan, sehingga mudah mengikuti yaitu model orang-orang yang nampaknya dia adalah menjelaskan sesuatu yang benar, tapi pada hakikatnya dia adalah orang yang membawa kepada kesesatan. Ketika seorang ini membekali dirinya yaitu dengan pemahaman dari Al-Qur'anul Karim, ya, dengan pemahaman yang benar, maka dia akan bisa mengetahui dan bisa menghindarkan dirinya dari model-model seperti ini. Ma'asyiral akhwah, azani Allahu wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan termasuk modelnya, ya, termasuk model orang itu menghindar dari apa yang dimurkai Allah menuju kepada apa yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah wa minal kufri ilal iman, yaitu seorang itu berlari menjauh dari kekufuran menuju kepada iman. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana kita bisa merealisasikan menjauh dari kekufuran menuju kepada iman? Kufur itu adalah mengingkari, ya, mengingkari Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghalangi dirinya dari kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dia tidak terima, ya, menutup dirinya dari kebenaran-kebenaran itu. Ini namanya kufur. Kebenaran datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW, dia tolak, ya, dia menentangnya. Ini namanya adalah kekufuran, ya, ini adalah namanya kekufuran. Yang kebalikannya adalah beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu ketika datang nasihat dari Allah, datang penjelasan dari Allah, dari Rasulullah, dia terima, dia yakini, kemudian dia laksanakan, dia jaga, ya, maka ini adalah bentuk keimanan kepada Allah. Lari seorang dari kekufuran, menjauh dari kekufuran,
mengingkari kekufuran itu, meyakini bahwasanya kekufuran sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, ya, meyakini bahwasanya kekufuran adalah kesesatan yang nyata, kemudian menuju kepada iman yang murni kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mentauhidkan Allah azza wa jalla, meyakini tentang kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanamkan dalam dirinya yaitu nilai-nilai dasar keimanan, pondasi-pondasi dari arkanul Islam as-sittah, rukun iman yang 6, dikembangkan ya dengan amalan-amalan yang zahir melalui arkanul Islam, disuburkan iman itu dalam dirinya. Maka ini adalah al-firaru minal kufri ilal iman, ya, lari menjauh menghindar dari kekufuran menuju kepada iman. Kemudian beliau melanjutkan wa minal maksiyati ila ta'ah. Demikian pula ketika seorang itu menghindar dari kemaksiatan, menjauh dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, menuju kepada ketaatan kepada Allah. Bagaimana larinya seorang dari kemaksiatan? Jelas dia harus menghindar, ya. Jelas dia harus meninggalkan. Sebelumnya mungkin dia melakukan sebagian dari kemaksiatan, tapi ketika dia melaksanakan fafirru ilallah, kemaksiatan ditinggalkan. Artinya dia bertobat kepada Allah, meninggalkan dosa itu, meyakini dosa adalah sesuatu yang merugikan, sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang membuat celaka. Ila ta'ah, menuju kepada ketaatan. Digantilah amal kemaksiatan itu dengan ketaatan kepada Allah. Wa minal ghaflah ila dzikri, dan lari menjauh dari kelalaian, lari menjauh dari kelalaian, ila dzikri, menuju kepada zikir, ya. Bagaimana seorang itu dalam kondisi yaitu selalu dan selalu ingat Allah, dan selalu lisannya radban bi dzikrillah, ya, selalu basah dengan berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Mungkin satu saat dia lalai, mungkin satu saat dia lupa, banyak waktunya yang yaitu tersia-siakan. Maka dia menyadari bahwasanya waktu adalah sesuatu yang berharga dan tidak boleh digunakan, tidak layak digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Waktu berjalan, ya, kalau kita tidak bisa memetik manfaatnya, maka kita rugi besar. Waktu berjalan kemudian malah digunakan untuk hal yang memadaratkan diri kita, kerugiannya lebih besar. Maka orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, dia mengisi waktunya untuk dimanfaatkan dengan amalan yang paling mendatangkan ridha Allah tabaraka wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang dia itu senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka itu bertafakkur tentang ciptaan Allah tabaraka wa taala, penciptaan langit, penciptaan bumi dan lain sebagainya. Ini adalah ciri dari hamba-hamba yang yaitu berakal, ciri hamba-hamba yang beriman, ciri hamba-hamba yang berakal, yang menggunakan akal pada tempatnya, senantiasa memperbanyak berzikir kepada Allah, senantiasa banyak mengingat Allah tabaraka wa taala dimanapun dia berada. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kita lanjutkan,
Ini sebenarnya masih banyak, yaitu gambaran-gambaran yang lainnya. Tetapi fa insyaallah taala ini sudah mewakili bagaimana seorang itu dikatakan dia itu lari dari apa yang dibenci oleh Allah menuju kepada apa yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Faman istakmala hadhil umur, barang siapa yang dia itu menyempurnakan perkara-perkara ini, ya, barang siapa yang dia bisa mewujudkan perkara-perkara ini, yaitu tadi apa? Lari dari kejahilan menuju kepada ilmu, lari dari kekufuran menuju kepada iman, lari dari kesyirikan menuju kepada tauhid, ya. Lari dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, lari dari kelalaian menuju kepada zikir. Faman istakmala hadhil umur, barang siapa yang dia bisa menyempurnakan, artinya dia bisa melaksanakan apa yang tersebut tadi, faqad istakmala ad-dina kullahu, maka dia sungguh telah menyempurnakan agama ini semuanya. Dia telah menyempurnakan agama itu semuanya. Kenapa? Kalau seorang itu sudah lari dari kebodohan menuju kepada ilmu, maka dia senantiasa membekali dirinya dengan keilmuan yang cukup tentang akidah, tentang ibadah, ya, tentang muamalah yang dia butuhkan dalam kehidupan ini. Lari dia dari kekufuran menuju iman, artinya ia selalu mentauhidkan Allah tabaraka wa taala dalam setiap ibadahnya itu, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Senantiasa memukhliskan, memurnikan semuanya, niatnya hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Kalau seorang itu senantiasa menghindarkan diri dari kemaksiatan, menjaga diri dari kemaksiatan dan mengarahkan diri kepada ketaatan, ya, maka dia senantiasa dalam terkondisi bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian senantiasa dalam kondisi berzikir kepada Allah. Maka siapa yang bisa menyempurnakan perkara-perkara tersebut, maka dia telah menyempurnakan agama semuanya. Ya, jadi masalah akidah dia sudah pegang. Ya. Masalah ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, menunaikan kewajiban, menghindarkan dari maksiat, sudah dia laksanakan dengan baik. Maka faqad istakmala ad-din, maka dia telah menyempurnakan agamanya. Wazala anhur marhub, dan telah sirna dari dirinya al-marhub, sesuatu yang dikhawatirkan, al-marhub, sesuatu yang ditakutkan, ya. Makanya di dalam ayat, beberapa ayat, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Ini gambaran orang yang istiqomah, senantiasa istiqomah di jalan Allah. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut bagi dirinya. Ya, tidak ada ketakutan, kekhawatiran terhadap apa yang akan dihadapi di yaumil akhirah. Walahum yahzanun, dan tidak ada yaitu kesedihan dari apa yang ditinggalkan. Ya. Fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, akan yaitu telah sirna, hilang dari dirinya sesuatu yang dikhawatirkan, sesuatu yang ditakutkan. Wa hasala lahu ghayatul muradul wal matlub, wa hasala, dan tercapai lahu baginya ghayatul murad wal matlub, yaitu apa yang menjadi puncak cita-citanya yang dia inginkan. Apa keinginan seorang yang beriman itu? Keinginan adalah bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Keinginan cita-cita yang besar adalah bertemu dengan hari akhir,
dan mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di kampung yang tidak akan sirna untuk selamanya. Maka inilah gambaran orang-orang yang termasuk minal muflihin. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Apa arti keberuntungan itu? Apa arti orang yang mendapatkan keberuntungan? Orang yang mendapatkan keberuntungan adalah najatun minal marhub, selamat dari kekhawatiran, selamat dari apa yang dia takutkan, ya. Selamat dari hal-hal yang membuat dia celaka. Wa hasulal marhub, dan tercapai apa yang dia citakan. Ini namanya orang beruntung. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah ini. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan bersabarlah kalian di dalam mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan perbanyaklah ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. La'allakum tuflihun, supaya kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Wa sammallahu ar-ruju'a ilaihi firaran, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menamakan ar-ruju' ilaihi, kembalinya seorang itu kepada Allah, kembalinya hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, ruju'an, firaran adalah lari atau bersegera menuju, ya, firaran. Li'anna firruju' ila ghairihi, karena di dalam kembalinya hamba itu kepada yang selainnya, kembalinya hamba kepada selainnya, kembalinya hamba kepada selain Allah, kembalinya seorang hamba kepada yaitu Tuhan-Tuhan yang lain, kembalinya seorang hamba kepada yaitu hal-hal yang dianggap penolongnya, walinya. Maka dikatakan oleh beliau anwa'ul makhawifi wal makarih. Di situ justru ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan dan hal-hal yang akan membuat dia benci, yang dia benci, yang dia tidak suka, yang membuat dia celaka. Kalau seorang itu mengembalikan urusannya kepada selain Allah, ketika dia ingin sukses, ya, dalam berjual beli misalnya, berdagang, dia kembalinya kepada dukun misalnya, ya, maka ini nanti akan menghasilkan yaitu kebinasaan yang lebih besar. Dia serahkan urusannya kepada selain Allah, justru ini diserahkan urusan itu kepada musuh, ya. Syaitan itu kan musuh yang nyata bagi kita manusia. Justru banyak orang tersesat menyerahkan urusannya kepada musuhnya. Bagaimana kalau kita menyerahkan urusan kita kepada musuh? Hasilnya piye kira-kira? Itulah, ya. Ketika seorang, ya, dia menginginkan keselamatan supaya tidak terjadi bencana, maka diserahkan urusannya itu kepada yaitu pembesar dari jin misalnya, ya, dengan menyerahkan yang namanya sesaji, entah itu kepala kerbau, entah itu kepala kambing, kepala sapi, ya, ini dilarung di situ supaya nanti tidak menimbulkan bencana, karena di situ ada penunggunya. Penunggu itu dari entah apa yang dinamakan apa, ya. Tidaklah itu nanti kecuali menimbulkan bencana yang lebih besar. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan adalah ada sekelompok dari manusia, ya, sekelompok dari manusia
mereka minta perlindungan kepada beberapa lelaki dari jin. Ya. Fazaduhum rohaqa, maka menambah kedurhakaan. Jinnya itu tambah sombong, tambah durhaka. Ya, kita manusianya tambah dosa, tambah tersesat. Nah, ini tambah rugi besar. Ini kalau orang itu menyerahkan urusannya, mengembalikan urusannya kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wa fir ruju'i ilaihi anwa'ul muhabi wal amni was surur was sa'adah wal fauzi. Ya. Dan adapun ketika seorang itu merujukkan, mengembalikan urusannya kepada Allah tabaraka wa taala, kepada Rabb semesta alam ini, maka di situ nanti akan menghasilkan yaitu berbagai macam hal yang dia sukai, akan menumbuhkan keamanan, ya, akan yaitu menumbuhkan kebahagiaan, akan menghasilkan ketentraman dan hal-hal yang bermanfaat untuk hamba itu sendiri. Ketika seorang itu ingin sukses dalam itu perdagangannya, maka dia kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Dia mohon pertolongan kepada Allah. Ya. Dia ingin sukses dalam bertanam misalnya, dia kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Bukan tanya, "Mbah iki lek arepe bedeng iki cocoke dina sing endi?" Lek pas ponjo engko dina sing endi lah iki. Ini kembali kepada selain Allah. Tapi kita orang beriman kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Sebelum kita mulai itu kita berdoa kepada Allah. Kita mohon pertolongan kepada Allah taala semata, tidak kepada yang lain. Tidak kepada yang lainnya. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ketika kita mengharapkan keselamatan, kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Kita banyak memohon perlindungan kepada Allah dari marah bahaya. Entah itu kejahatan makhluknya. Makanya kita diajarkan setiap pagi, setiap sore berzikir kepada Allah. Isinya apa itu isinya? Isinya adalah kebanyakannya perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan yang ada di alam ini. Ya. Maka itu adalah merupakan refleksi iman seorang hamba itu senantiasa memperbanyak berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dari segala macam mara bahaya ini. Itu adalah bukti bahwasanya dia mengembalikan segala urusannya kepada Allah azza wa jalla. Ar-ruju' ila Allah tabaraka wa taala. Maka dia telah melaksanakan firman Allah, fafirru ilallah. Berjalanlah, bersegeralah kalian menuju, ya, kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Fayafirul abdu min qada'ihi wa qadarihi ila qada'ihi wa qadarihi. Maka seorang hamba lari, ya, dari qada dan qadarnya Allah menuju kepada qada dan qadar Allah yang lainnya. Ya. Menuju dari lari seorang itu dari ketentuan Allah yang jelek, yang buruk, menuju kepada ketentuan Allah yang baik. Sebagaimana yaitu sikap Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau akan masuk daerah yang ada wabahnya, maka tidak jadi, ya, dengan musyawarah dari beberapa orang sahabat. Kemudian ada yang mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau lari dari takdir Allah tabaraka wa taala?" Iya benar, saya lari dari takdir Allah yang jelek menuju kepada takdir Allah yang baik.
Wa kullu man khifta minhu fararta minhu. Ya, kita lanjutkan. Wa kullu man khifta minhu fararta min. Dan setiap apa yang kamu takut darinya, maka kamu lari. Kamu menjauh darinya. Contoh, kita takut dari api. Nah, api kalau mengenai kita membahayakan. Ya, maka kita agak menjauhkan diri supaya kita tidak terkena. Berusaha untuk menjauhkan. Ya, takut harimau, ya kita berusaha untuk menghindar. Takut dari ular, berusaha untuk menghindar. Takut dari binatang berbisa, kita berusaha untuk menghindar darinya, menjauh darinya. Nah, ini. Takut dari orang jahat, maka kita akan menghindar, ya kan? Fararta minhu, kamu akan lari darinya. Illallah, kecuali Allah. Ya, illallah, kecuali Allah. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kalau orang itu takut kepada Allah, justru malah mendekat. Ya. Orang takut sama harimau, dia akan lari menjauh. Tapi orang takut sama Allah, maka dia akan mendekat dan mendekat. Fa innahu bihasabil khaufi minhu, karena sungguhnya sesuai dengan rasa takut seorang hamba kepada Allah tabaraka wa taala, yakunul firaru ilaihi, maka itulah keberadaan kembalinya dia itu kepada Allah tabaraka wa taala. Orang itu, ya, hamba, semakin dia takut kepada Allah, maka semakin itu pula dikatakan orang itu kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Berarti apa? Semakin mendekat. Semakin orang itu takut kepada Allah, semakin pula akan mendekat dan mendekat kepada Allah. Bukan saya takut, ya, saya takut kepada Allah kemudian malah lari. Ya, lari, mau lari kemana kita? Ya, tidak bisa lari kemanapun. Takut kepada Allah adalah mendekat kepada Allah. Caranya gimana? Patuh, ya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi akan apa yang dilarangnya. Berarti kita mendekat, bertaqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya di sini kita sebagai orang-orang yang beriman itu layaknya adalah kita senantiasa bersungguh-sungguh. Karena fafirru ilallah itu menggambarkan kalian itu jangan setengah-setengah. Fafirru ilallah. Jadi diharapkan bersungguh-sungguh, tenanan. Fafirru ilallah, bersegera, bersungguh-sungguh, bersegera kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Karena seorang yang beriman itu senantiasa menyadari bahwasanya dia dalam urusan yang besar. Dia dalam urusan yang sangat penting. Dia berjalan menuju kepada perkara yang besar untuk bertemu dengan Allah, bertemu dengan hari akhir, hari yang kekal, untuk menggapai surga yang dijanjikan oleh Allah Taala. Maka dia tidak boleh main-main, ya, tidak boleh dia loyo, lemah, kemudian berat, karena yang dia tempuh ini adalah jalan yang besar, jalan yang sangat agung. Maka apa masuk di akal orang itu menempuh jalan yang besar, ya, ingin menggapai sesuatu yang agung, kemudian dia loyo, lemah, malas, tidak layak. Maka yang layak baginya adalah dia bersegera, dia bersungguh-sungguh, dia berlomba-lomba dalam menggapai kebaikan itu. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Sabiqu ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Dan ayat-ayat yang serupa.
Ini menghasung kepada kita agar kita itu bersegera, bersungguh-sungguh. Ya, jangan menunda-nunda. Kita itu mau ngenteni kapan? Ya, selak waktu niki entah. Ya, kita harus segera memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya saya bagi kalian adalah pemberi peringatan yang nyata dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Ya, inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya saya adalah pemberi peringatan yang nyata. Memberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian. Jadi Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang membawa perkara yang jelas. Ay mungdzirun lakum min azabillah. Mungdzirun lakum min azabillah. Memberi peringatan bagi kalian min azabillah, dari azab Allah. Wa mukhawwifun, ya, bayyinun nadharah. Mukhawifun yang mengancam, memberikan ancaman, yang menjelaskan tentang peringatan itu. Peringatan, ya. Nadhirun mubin. Memberikan peringatan maksudnya adalah memberi peringatan kepada orang-orang yang durhaka. Bahwasanya orang yang durhaka itu nanti dia akan mendapatkan kecelakaan yang besar. Dia akan mendapatkan azab yang sangat berat. Kemudian ayat yang ke-51, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, inni lakum minhu nadhirum mubin. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu jadikan bersama Allah ilah yang lain. Jangan kamu jadikan bersama Allah ilah yang lain. Jangan kamu jadikan tandingan untuk Allah. Jangan kamu jadikan serikat untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu beribadah kepada Tuhan yang lain selain Allah. Berarti ini adalah merupakan tahqiq kalimatut tauhid la ilaha illallah. Perwujudan dari kalimatut tauhid la ilaha illallah. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu jadikan bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain, siapapun dia. Entah itu dari manusia, entah itu dari malaikat, entah itu dari jin, entah itu dari makhluk Allah yang lain. Jangan kamu jadikan Tuhan selain Allah. Karena Tuhan yang hak, sembahan yang hak, tidak lain hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb semesta alam ini. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Hada minal firari ila Allah. Ini termasuk larinya seorang itu kepada Allah. Ya. Ini jadi wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Ini ada termasuk pelaksanaan larinya seorang itu, kembalinya seorang itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fafirru ilallah. Jadi ini kaitannya jelas dengan yaitu ayat yang sebelumnya tadi. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar ini. Bal hadha aslul firari ilaihi. Bahkan ini adalah merupakan pondasinya, landasan larinya seorang kepada Allah, landasan terpentingnya. Dan kembalinya seorang hamba dengan urusan yang paling besar adalah ini, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Berarti apa? Lari seorang itu dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Ya.
ayyafirral abdu min ittikhadhi alihatin ghairallahi, yaitu larinya seorang hamba dari menjadikan Tuhan selain Allah, minal ausan wal andad, baik itu dari berhala maupun tandingan-tandingan yang lain, wal kubur dan juga ashabul kubur, orang-orang yang sudah dikubur, wa khairuha dan yang selainnya, mimma ubida min dunillah, dari apa-apa yang disembah selain Allah tabaraka wa taala. Meninggalkan apapun yang disembah selain Allah, meyakini bahwasanya itu adalah batil, keliru, tersesat. Siapapun yang menuhankan selain Allah, apakah itu yang dianggap sebagai anak Allah, apakah itu yang dianggap sebagai titisan Tuhan Allah, atau yang dianggap malaikat yang suci, ataupun wali yang dekat dengan Allah dan lain sebagainya, ditinggalkan semua, yaitu Tuhan-Tuhan itu, tandingan-tandingan untuk Allah itu ditinggalkan, menuju kepada kemurnian tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Wa yukhallisu li rabbih al-ibadah, dan dia memurnikan kepada Rabbnya al-ibadah, wal khauf dan rasa takut, wal raja dan pengharapan, wad doa dan berdoa, wal inabah dan kembali. Ini semuanya hanya diperuntukkan kepada Allah. Dia ibadah, sholat, siam, zakat dan yang lain, haji, semuanya berkorban hanya untuk Allah tabaraka wa taala saja. Rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala, roja kepada Allah tabaraka wa taala, berdoa termasuk ibadah kepada Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada siapapun. Kita tidak boleh berdoa kepada para penghuni kubur, untuk mengharapkan keberkahan, untuk mengharapkan kelancaran rizki, untuk mengharapkan kesembuhan penyakit. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah tabaraka wa taala. Kita hanya boleh berdoa kepada Allah tabaraka wa taala saja. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, ibadah-ibadah itu untuk Allah. Jangan kamu seru selain Allah seorang pun. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah seorang pun. Murnikan, yaitu doa hanya kepada Allah Ta'ala saja. Jadi kalau kita renungi ini, bagaimana Allah Ta'ala benar-benar membesarkan perkara ini, maka kita akan tahu bahwasanya ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita jaga, kita pahami dan kita laksanakan. Makanya kita itu harus senantiasa mengulang yang banyak merenungi bagaimana Allah Ta'ala itu mengutus para utusannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mentauhidkan Allah, ya kan? Untuk apa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya ini? Agar kita mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala semata. Ya. Kalau kita paham ini, maka kita akan mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, yang meyakinkan bahwasanya siapapun yang dia itu menyembah kepada selain Allah, maka dia adalah tersesat yang jauh. Dia telah keliru jalan. Dia telah keliru jalan. Allah Ta'ala firmankan, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikian itu karena sesungguhnya Allah itu adalah yang hak, satu-satunya Tuhan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apapun yang disembah selain Allah oleh mereka itu adalah batil.
apapun yang disembah selain Allah, ya, maka dia adalah batil. Batil itu apa? Batil itu keliru, rusak, tersesat. Ya. Ketuhanannya adalah ketuhanan yang batil. Dan orang yang menyembahnya adalah berada pada kebatilan. Maka tauhid ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita kalau kita merenunginya. Karena Allah Ta'ala benar-benar membesarkan urusan ini, ya. Dari pertama sampai terakhir Allah utus para utusannya, tujuannya itu untuk menegakkan tauhid. Menurunkan kitab-kitabnya adalah supaya kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Berarti ini adalah merupakan tujuan yang sangat besar, ya. Yang kemaslahatannya nanti apa? Adalah untuk kebaikan kita para hamba, supaya kita mendapatkan keselamatan, terhindar dari segala macam kebinasaan ini, dan mendapatkan yaitu kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Allahu a'lam. Kita selesaikan dua ayat ini yang sedikit pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan tambahan ilmu dan juga peringatan kepada ikhwah semuanya, kaum muslimin, saudara-saudara sekalian, dan untuk kita semuanya. Kita akhiri majelis kita untuk malam hari ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.